Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari paper ilmiah kami yang berjudul Elastisitas Permintaan dan Penawaran. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggita Kristuti Fauzia dengan NIM 44, kemudian ada Viratasya Fitri Handika Fairul dengan NIM 45, kemudian saya sendiri, Nailah Meliana Dara dengan NIM 51, dan Syaika Najah Jamal dengan NIM 52. Langsung masuk ke materi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu elastisitas. Elastisitas itu merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Kemudian ada faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Yang pertama itu banyaknya barang pengganti yang tersedia. Barang yang memiliki barang pengganti ini jenis permintaannya cenderung bersifat elastis. Kemudian faktor lainnya adalah jumlah pemakai. Ketika makin banyak jumlah pemakai, maka permintaan akan barang tersebut semakin bersifat inelastis. Kemudian persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ketika pengalokasian pendapatan untuk barang yang ingin dibeli semakin besar, maka permintaan terhadap barang tersebut bersifat elastis. Yang terakhir adalah faktor jangka waktu analisis. Jika suatu barang dianalisis dengan jangka waktu yang lama, maka barang tersebut bersifat elastis. Dalam waktu singkat, permintaan bersifat inelastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh para pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu mengukur seberapa pekannya jumlah barang tertentu yang diminta apabila harga barang tersebut berubah-ubah. Hukum permintaan mengatakan bahwa menurunnya harga suatu barang meningkatkan jumlah permintaan dan sebaliknya. Besarnya perubahan permintaan karena adanya perubahan harga tidak diketahui seberapa besar efeknya. Yang diketahui hanya perubahan jumlah yang diminta atau ceteris paribus. Next. Elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada elastisitas permintaan harga, yaitu mengukur besarnya perubahan permintaan karena adanya perubahan harga menunjukkan perubahan jumlah. Yang kedua ada elastisitas permintaan pendapatan, menunjukkan batas besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Yang ketiga ada elastisitas permintaan silang, mengukur jumlah permintaan suatu barang berubah terhadap perubahan harga barang lain. Selanjutnya ada jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis. Permintaan tidak elastis sempurna, elastisitasnya sama dengan 0. Permintaan tidak elastis, elastisnya sama kurang dari 1. Yang ketiga, permintaan elastis, elastisitasnya lebih dari 1. Yang keempat, permintaan elastis sempurna, elastisnya tak terhingga. Selanjutnya, manfaat elastisitas permintaan. Yang pertama, di bidang perpajakan. Jadi, apabila suatu barang diketahui memiliki sifat elastis, pemerintah cenderung tidak akan meningkatkan pajak atas barang tersebut. Yang kedua, kebijakan impor. Apabila suatu barang impor bersifat elastis, di mana harga barang naik mengakibatkan penurunan barang permintaan lebih besar dari harganya, maka pemerintah akan berusaha menyediakan barang tersebut. Yang ketiga, strategi penetapan harga atas barang. Apabila suatu barang bersifat elastis, kebijakan menaikkan harga adalah langkah yang tidak tepat karena menurunkan penerimaan. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastisitas penawaran adalah tingkat tanggapan atau respon terhadap perubahan harga. Jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat. Jika tidak meningkat, penawaran itu tidak elastis. Penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga juga diikuti kenaikan produksi.
Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama adalah penawaran elastis, di mana besar elastisnya lebih dari satu. Kemudian contoh barang dari penawaran elastis yaitu kebutuhan mewah. Yang kedua adalah penawaran inelastis, di mana besar elastisitasnya kurang dari satu. Contoh barangnya yaitu kebutuhan primer. Yang ketiga adalah penawaran uniter, di mana besar elastisitasnya sama dengan satu. Di mana contoh barangnya merupakan kebutuhan sekunder. Lalu yang keempat adalah penawaran elastis sempurna, di mana besar elastisnya tak terhingga. Dan contoh barangnya yaitu kebutuhan dunia seperti gandum dan minyak. Kemudian yang terakhir adalah penawaran inelastis sempurna, di mana besar elastisitasnya sama dengan 0, dan contoh barang dari penawaran inelastis sempurna ini adalah kebutuhan tanah dan air mineral. Selanjutnya, faktor pengaruh elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Apabila biaya yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi, maka penawaran akan bersifat elastis. Yang kedua, jangka waktu analisis. Penawaran ini dapat dibedakan menjadi 3 periode waktu, yaitu masa sangat singkat, jangka pendek, dan periode jangka panjang. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Jika faktor produksi memiliki mobilitas tinggi, produsen bisa menyesuaikan kapasitas produksinya sehingga penawaran lebih elastis. Yang keempat, stok persediaan. Apabila persediaan semakin besar, maka semakin besar pula elastisitas penawaran. Yang terakhir, munculnya atau menghilangnya produk saingan dan adanya terobosan untuk membuat barang baru. Selanjutnya adalah manfaat elastisitas penawaran. Manfaat penghitungan elastisitas penawaran lebih banyak untuk kepentingan produsen. Dengan mengetahui elastisitas penawaran terhadap harga, maka produsen dapat mengetahui beberapa hal di bawah ini, yaitu yang pertama adalah perusahaan sehat atau tidak. Yang kedua adalah kebijakan apa yang akan dibuat untuk periode yang akan datang. Yang ketiga adalah apa yang perlu diperbaiki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.